Wah. 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 Wah, semua. Wah. 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 Wah, semua. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik sekali begitu ketika Prabowo deklarasi di mana-mana begitu kan ya. Tapi kelihatannya ini agak sepi banget. Ini acara apa coba bayangkan ya. Jangan-jangan orang yang datang gaib semua begitu kan ya. Ini bayangkan ini. Ini hanya berapa orang di situ begitu. Lapangannya masih sepi di situ. Padahal acara ini sudah mulai ya dimulai begitu kan. Tapi ya dengan adanya asumsi-asumsi orang yang mengatakan bahwa Prabowo akan menang satu putaran dengan beberapa survei 52%, dengan realitas ya kampanye-kampanye seperti ini saya kira jauh begitu kan Prabowo tidak menang satu putaran begitu. Karena dengan asumsi-asumsi ini ya kalau dipertontonkan kepada rakyat Indonesia dengan sebuah realitas, bisa saja lembaga-lembaga survei hanya memframing ya masyarakat Indonesia bahwa Prabowo akan menang begitu kan. Saya dari awal ya mengatakan bahwa ya apakah cukup dominan ya seorang Prabowo di masyarakat? Ternyata tidak begitu amat begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya tidak seberapa di situ begitu ya. Walaupun ada deklarasi sana sini, tapi pada ujung-ujungnya mereka begitu kan ya. Tidak masyarakat tidak antusias begitu, jangan-jangan ya mereka kurang door prize ya, mungkin ya finansial, uang transport mungkin tidak ada begitu sehingga masyarakat malas untuk ya mengikuti ini begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi menurut saya pribadi begitu kan dengan adanya asumsi ini maka lihat saja di situ begitu. Masyarakat bisa membuktikan kok di situ begitu kan. Jadi saya kira berasumsi seperti itu juga begitu. Kenapa lembaga survei ini sampai ya 52%? Ada apa begitu kan? Itu yang mesti kita pertanyakan begitu sampai hari ini begitu kan ya. Karena pada kenyataannya begitu kan survei-survei itu melihat bahwa Prabowo dan Prabowo Gibran menang satu putaran begitu. Tapi saya rasa ini agak jauh juga begitu kan. Karena bukan satu kali dua kali acara kampanye akbar Prabowo Gibran ya itu aja mereka yang beredar. Dan bahkan saya tidak menemukan ya acara Prabowo Gibran dihadiri bahkan jutaan misalnya. Itu paling mentok ratusan di situ begitu kan, ratusan ribu begitu. Paling mentok di situ begitu. Anies Baswedan saja belum di kampanye akbar di berbagai daerah saja itu jutaan begitu loh. Itu yang saya bandingkan dengan acara itu. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya letak lembaga surveinya di daerah itu begitu kan. Ketika kampanye Prabowo di situ muncul di belakang mereka lembaga survei. Kenapa kok diikutin terus begitu kan? Pasti framing orang ya Anies Baswedan kalah di situ begitu. Jadi politik itu tidak bisa ditebak secara matematika begitu kan. Siapapun itu tidak bisa. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu kan. Tapi bisa saja ya mereka di atasnya mereka begitu kan. Ini kampanye Gemoy lagi-lagi bagaikan lautan. Kalau ada yang bilang sepi berarti Anda punya masalah dengan mata Anda. Ini gimana begitu kan? Ini katanya all in begitu kan ya. Kampanye kosong dipenuhi oleh angin. Angin sudah tidak punya KTP. Angin bisa nyoblos katanya. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Tapi menurut saya pribadi ya inilah politik kita begitu kan. Ada pro dan ada kontra. Saya tidak melihat langsung bahwa apakah ini harus melihat dengan kasat mata atau dengan survei begitu kan. Bahkan komentar netizen ini, tegak lurus bersama Jokowi. Tegak lurus bersama 01 begitu ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan satu sih ada yang mengatakan ini gimana pendukung-pendukung Prabowo ini tidak dikasih tidak dikasih tahu atau apa begitu katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Katanya ini sampai menang ya 52% di lembaga survei. Kenapa kok tidak muncul dengan narasi-narasi yang ada selama ini katanya begitu kan. Narasi-narasi yang kemudian pendukung-pendukung mereka begitu wow, jutaan begitu kan.
Ini orangnya belum datang apa memang sepi ya? Ini pertanyaan ya dari netizen begitu. Lucu, ribuan orang pada hadir. Ganjar Mahfud memang menang ya. Katanya ini komentar-komentar netizen. Katanya survei teratas, tapi kok ya udahlah. Komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Maka saya lihat betul begitu kan bahwa lembaga-lembaga survei kalau hanya di framing sana sini saya kira agak jauh di situ begitu kan. Tapi inilah demokrasi kita begitu, wajar ya untuk melakukan strategi politik ya. Tentu orang akan melihat bahwa seperti apa sih mereka begitu. Tapi dengan adanya narasi-narasi seperti ini saya kira agak jauh begitu Prabowo untuk menang satu putaran begitu. Maka menurut saya pribadi jangan dengungkan satu putaran ya. Jangan dengungkan satu putaran. Karena bisa saja terjadi ya yang menang bisa satu putaran bisa saja Anies Baswedan dan Pak Ganjar juga begitu kan. Kalau Prabowo menang satu putaran jelas Anies Baswedan dan Pak Ganjar berarti tidur ya, tidak ngapa-ngapain mereka begitu kan. Jelas mereka begitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya seperti itu begitu kan. Bukan berarti kita melihat ini sepi atau tidak begitu kan, tapi melihat mereka yang kemudian dianggap sebagai ya tidak begitu antusias ya menyambut bagaimana dengan seorang Prabowo dan Gibran. Deklarasinya di mana-mana ya kelihatan itu aja kok begitu kan ya. Nggak tahu ini dari mana, tapi yang jelas ya hal-hal seperti itu bisa ditebak kok begitu kan. Jadi sampai hari ini saya masih kebingungan untuk menentukan sikap bagaimana ya yang sebenarnya terjadi kepada seorang Prabowo. Nah, sikap apa? Ya sikap katanya menang satu putaran ya. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini bagi kami sih sebenarnya begitu kan. Tapi yang namanya politik saya saja mau dukung siapapun ya silakan begitu kan. Tapi bukan berarti kita ya alergi begitu kan. Dengan sebuah realitas masyarakat bisa memahami betul begitu kan ya seorang Prabowo di situ. Apakah selama ini kelihatannya di deklarasi di Madura, deklarasi di berbagai daerah di Bojonegoro katanya begitu kan, itu kelihatan sepi di situ begitu kan. Apakah deklarasi ini didatangi oleh oleh Prabowo Gibran atau apa begitu kan? Ya, yang jelas Prabowo Gibran datang ke tempat acara ya itu aja mereka begitu kan. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa acara-acara tersebut bisa saja begitu kan ya agak sepi dan sebagainya begitu. Tapi dengan asumsi ini saya lihat bahwa acara-acara Prabowo itu tidak begitu maksimal di situ begitu kan. Apakah karena dananya kurang atau finansialnya kurang atau apanya, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita begitu ya. Jadi sebagai rakyat Indonesia boleh dong ya melihat dengan sebuah realitas itu. Maka saya membandingkan antara pendukung-pendukung Prabowo dan lembaga-lembaga survei. Itu yang paling saya amati begitu. Kalau masalah sepi, masalah ini wajar begitu. Inilah demokrasi kita, ada yang suka dan ada yang tidak. Tapi lembaga survei kenapa kok langsung polling begitu kan ya, memberikan satu statement 52% begitu. Itu kan gimana coba bayangkan begitu. 52% itu angka yang fantastis begitu kan. Maka orang tidak begitu percaya lagi terhadap lembaga-lembaga survei karena tidak sesuai dengan sebuah realitas apa yang dilakukan oleh seorang Prabowo. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal saya begitu kan sampai hari ini begitu kan ya, melihat dengan adanya pendukung-pendukung Prabowo dimanapun kita berada. Jadi saya berharap seperti itu begitu. Mungkin ya agak dikurangilah lembaga survei. Kalau Anies Baswedan 24% ya setidaknya 25 kan begitu kan ya. Setidaknya itu. Maka Anies Baswedan 24%, tiba-tiba 52% Prabowo. Ini kan kacau begitu kan. Seolah-olah Anies Baswedan kan tidak punya pendukung kalau seperti itu begitu kan. Tapi realitasnya ya pendukungnya sangat membludak di situ begitu. Oke, ya mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.